Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar PHP dasar. Dan pada kali ini kita akan membuat halaman penilaian mahasiswa seperti ini ya. Dimana di sini ada NIM, nama jurusan, kemudian nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Dimana setelah kita klik tombol proses ini, maka total nilai akan ditampilkan berserta dengan grade-nya. Nah, contohnya tuh seperti ini. Misalnya ada NIM 1550001. Kalau saya enter, maka akan muncul nama dan jurusannya ya, secara otomatis berdasarkan NIM ya. Jadi nanti kita akan membuat pengujian NIM di dalamnya. Lalu jika saya memasukkan NIM yang berbeda, misalnya 1551001, ketika saya enter, maka akan menampilkan nama yang berbeda, yaitu Muhammad Taha Al-Junaid. Kemudian jurusannya Teknik Informatika. Nah, misalnya di sini nilai tugasnya adalah 90, kemudian nilai kuisnya 80, nilai UTS-nya 95, dan nilai UAS-nya itu 85. Ketika saya klik tombol proses, maka dia akan menampilkan total nilai ya. Nah, misalnya total nilainya adalah 87,75, di mana 87,75 ini masuk ke dalam kategori atau grade AB seperti itu ya. Nah, jadi ini akan kita buat seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya NIM-nya itu tidak terdaftar? Jadi kalau misalnya NIM-nya tidak terdaftar, kalau saya enter di sini, maka akan ada pesan maaf, data tidak ditemukan. Ketika saya klik OK, maka datanya akan hilang ya, hanya NIM yang tersisa. Kalau misalnya di sini saya tampilkan 51001, kalau saya enter, maka muncul kembali nama yang tadi, yaitu Muhammad Taha Al-Junaid. Nah, untuk kasus ini kita belum menggunakan database ya. Jadi kita belum berhubungan database, jadi datanya ini kita akan tulis atau kita akan ketikkan manual di dalam pengujiannya. Nah, bagaimana membuat halaman penilaian seperti ini? Yang teman-teman harus lakukan adalah silakan buka teks editornya, kemudian silakan teman-teman buka kembali folder belajar PHP-nya, kemudian buatkan saya file di sini, saya beri nama penilaian.php ya. Silakan teman-teman buat, kemudian silakan tambahkan tag pembuka PHP dan penutupnya. Jangan lupa teman-teman jalankan web servernya ya. Lalu silakan teman-teman buka web browsernya, ketikkan localhost, kemudian nama folder kita yaitu belajar PHP, kemudian nama file kita yang tadi adalah penilaian.php. Kalau sudah, silakan dijalankan. Kemudian kita akan membuat formnya terlebih dahulu seperti ini ya. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Nah, di sini kita belum menggunakan PHP ya. Jadi PHP-nya kita biarkan aja dulu di atas ini. Kita buatkan seperti ini. Nah, di bawahnya kita akan membuat untuk halaman HTML-nya ya. Jadi kita akan membuat formnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman masukkan tag HTML-nya. Titelnya kita akan buat seperti ini ya. Misalnya ini penilaian mahasiswa ya. Penilaian mahasiswa ngoding pintar, seperti itu. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita akan membuat form seperti ini, memanfaatkan tabel ya. Ini sebenarnya tabel ya. Nah, ini kita akan membuat seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba buat seperti ini dulu. H2 misalnya. Kemudian di sini kita isikan penilaian mahasiswa ngoding pintar, seperti itu. Kalau sudah, silakan di-save. Kalau sudah, silakan di-save, kemudian silakan di-refresh di halaman sini ya. Nah, maka akan ada seperti ini ya, penilaian mahasiswa ngoding pintar. Nah, ini saya mau buat dia ke tengah. Gimana caranya? Kita bisa memanfaatkan center ya. Kita bisa memanfaatkan center seperti ini. Kalau sudah, silakan di-save, kemudian di-refresh, maka dia akan ke tengah ya. Kalau misalnya tulisannya kebesaran, silakan dikecilin ya. Nah, silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, sementara saya buatnya seperti itu. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita akan buatkan tabel ya. Nah, kita akan buatkan tabel seperti ini. Kemudian biar kita lihat bordernya ya. Di sini kan saya matikan bordernya nih. Nah, ini kan bordernya tidak kelihatan. Nah, di sini kita buat dulu bordernya kelihatan, yaitu border sama dengan 1 ya. Kalau sudah, silakan di-save. Kemudian di bawahnya kita akan buatkan TR seperti ini. Kita buatkan TR. Kemudian di dalamnya kita akan buatkan TD sebanyak 3 kali ya. TD, pembuka dan penutup TD. Kemudiannya kita buat lagi kita buat lagi 2 di bawahnya, atau ini boleh di copy paste. Silahkan di copy, pastekan. Kemudian di sini kita buat yang pertama adalah NIM ya. Nah, di sini kan yang pertama adalah NIM,
maka di sini kita letakkan name, kemudian TD yang kedua itu kita buatkan untuk titik, kemudian TD yang ketiga itu kita buatkan untuk inputan ya. Kita buatkan untuk text field seperti ini. Nah, misalnya di sini kita tambahkan input, kemudian tipenya adalah text, kemudian name-nya ini kan name ya, kita buatkan name-nya seperti ini, tname, artinya text field name. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah silakan di save, kemudian di sini di refresh ya. Di sini di refresh. Nah, maka akan ada seperti ini ya. Nah, kita sudah dibuatkan tabel, kemudian kita sudah dibuatkan text field ya. Di sini ada text field, cuma tidak kelihatan ya. Nah, nanti kalau kita klik di sini, dia ada inputan seperti ini. Nah, ini adalah text fieldnya seperti itu. Nah, setelah itu kita akan buat tabelnya ini ke tengah. Gimana caranya? Caranya adalah kita arahkan ke tabel sini, kemudian kita tambahkan allegiance ya. Kemudian di sini isikan center. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia akan sudah ke tengah. Nah, ini kan bordernya ada nih. Kalau misalnya saya matikan bordernya, misalnya border sama dengan 0. Kalau saya save, kemudian saya refresh di sini, nah maka sudah kelihatan untuk text field kita ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah berhasil membuat seperti ini, selanjutnya adalah baris ini kita boleh copy paste ya. Ini kita boleh copy mulai dari pembuka TR ini sampai dengan penutup TR. Silakan teman-teman blok, kemudian di copy, pastekan di bawahnya. Kita akan melanjutkan untuk nama ya. Untuk nama, silakan diganti labelnya dari name menjadi nama. Kemudian inputannya kita sama menggunakan teks. Lalu di sini tname kita ganti menjadi tnama ya. Artinya text field nama. Kalau sudah silakan di save. Kemudian di refresh di sini ya. Nah, maka akan ada untuk text field nama ya. Nah, di sini name, kemudian untuk namanya seperti ini. Nah, di sini size text fieldnya ini kan sama ya, antara name sama nama. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya saya mau buat untuk name hanya size-nya itu setengah dari nama ini ya. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa buat seperti ini. Di text field name ya, kita boleh tambahkan size ya. Misalnya di sini size-nya adalah 10 misalnya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka kita akan mendapati text field name ini lebih kecil daripada text field nama seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan untuk panjang karakter atau size dari text field kita ya. Silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian selanjutnya adalah untuk jurusan ya. Nah, ini kita boleh copy paste lagi untuk TR ini. Silakan di copy untuk barisnya, kemudian dipastekan, kita ganti menjadi jurusan seperti itu. Kemudian name-nya juga T jurusan. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian kita lanjutkan untuk nilai tugas sampai dengan nilai UAS ya. Silakan teman-teman copy, kemudian pastekan, kemudian di sini saya tambahkan nilai tugas, kemudian inputannya di sini T tugas. Nah, jadi name-nya adalah T tugas, kemudian saya copy paste lagi barisnya, lalu dipastekan di bawahnya. Setelah nilai tugas adalah nilai kuis. Nah, di sini kemudian name-nya adalah T kuis. Seperti itu. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk nilai UTS ya. Nilai UTS di sini kita ganti T UTS. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya adalah UAS ya, nilai UAS. Name-nya kita ganti T UAS. Kemudian selanjutnya itu adalah baris ya. Jadi di sini kita menggunakan HR ya. Kita menggunakan HR. Caranya kita bisa buat seperti ini, TR, kemudian penutup TR. Nah, di sini kita buatkan call span ya. Di sini kita isikan dulu TD, kemudian di sini kita kosongin aja dulu. Kemudian kita call span. Berapa yang kita mau gabungkan? Nah, kita mau gabungkan adalah 3 kolom ya. 3 kolom kita mau gabungkan, kemudian di dalamnya kita mau isikan dengan HR seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Silakan di save kemudian di refresh di halaman kita.
Nah, maka akan ada HR seperti itu ya. Nah, ini kan nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS ini kan kita tidak butuh size yang panjang untuk text fieldnya. Boleh kita berikan size ya, sama seperti untuk yang NIM tadi nih. Ini boleh di copy atau size-nya kita isikan 5 lah ya. Size-nya, kemudian di sini kita isikan 5 untuk di setiap nilai ini. Nah, silakan teman-teman tambahkan size-nya, kemudian isikan angkanya 5 di dalamnya. Kemudian ini boleh kita copy, kita pastekan di setiap nilai ini ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh ya. Nah, maka kita akan sudah mendapati text field kita sudah lebih kecil dari sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini juga kita sudah tambahkan HR. Selanjutnya kita tambahkan untuk button ya. Kita tambahkan button. Nah, ini boleh kita copy lagi, kita copy, kemudian kita pastekan di bawah sini. Ini untuk button kita kosongin aja, tidak ada label, kemudian titik 2 juga tidak ada. Inputannya kita ganti, tipenya adalah submit ya. Nah, tipenya adalah submit, name-nya adalah B process, artinya button process. Size-nya kita hilangkan ya. Nah, kemudian value-nya kita isi process. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah ada button process ya, sama seperti ini. Kita sudah berhasil menambahkan button process, kemudian kita tambahkan untuk total nilai dan grade. Nah, silakan teman-teman copy paste lagi untuk yang nilai UAS ini. Saya copy, kemudian saya pastekan di bawah button yang tadi. Kemudian di sini kita isikan total ya, total nilai. Total nilai. Kemudian di sini kita ganti juga ya, T total lah ya, kita T total. Kemudian silakan di save, kemudian di refresh di sini, maka sudah ada untuk total nilainya ya. Oke, setelah itu ini kita boleh copy paste lagi, kita tambahkan untuk nilai grade-nya ya. Di sini kita tampilkan grade, kemudian name-nya adalah T grade seperti itu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh lagi. Nah, maka akan ada total nilai dan grade di bawah sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi satu HR di bawahnya ya. Ini boleh di copy paste yang tadi ya, TR yang isinya call span, kemudian HR ini boleh di copy, kemudian pastekan di bawahnya ya. Kalau kita save kemudian kita refresh, akan ada HR di sini ya. Kemudian boleh kita tambahkan untuk di atasnya sini juga boleh ya. Nah, di atas name ini kita boleh tambahkan juga seperti inilah. Nah, jadi kalau kita save kemudian kita refresh, nah di sini akan ada baris ya, atau pembatas antara judul ini sama dengan tabel kita seperti itu ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil membuat formnya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat tampilan formnya. Selanjutnya kita akan masuk ke listing PHP-nya. Silakan teman-teman arahkan ke paling atas ya. Di sini kita sudah siapkan tadi untuk tag PHP-nya dan tag penutupnya. Silakan ditambahkan jika belum. Kalau sudah di bawahnya sini kita akan tambahkan seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menampung terlebih dahulu, menampung nilai dari inputan text field kita ya. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di text field kita akan tampung ke dalam variabel. Nah, seperti itu. Nah, jadi misalnya nih string name ya. Jadi sekali lagi ini variabel name ditandai dengan simbol dolar, kemudian nama variabelnya yaitu name. Di sini saya selalu sebut string name ya. String name sama dengan string post. Nah, kenapa kita menggunakan post? Karena kita akan menggunakan metode post ya. Di sini isinya tname. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya ada yang kelupaan. Tadi kan kita sudah menambahkan tabel nih ya. Kita sudah menambahkan tabel dan kita sudah desain seperti ini. Namun kita belum memanggil formnya ya. Silakan teman-teman tambahkan dulu form di atas tabel ini, form, kemudian metodenya itu kita tambahkan post ya, seperti itu. Nah, kalau sudah actionnya kita boleh tambahkan juga, actionnya kita kosongin aja dulu seperti itu. Nah, kemudian penutup formnya ini silakan di cut ya, silakan di cut, kemudian pindahkan ke bawah tabel ini. Nah, jadi dia seperti ini ya. Jadi di bawah penutup tabel ini silakan di
pastekan untuk penutup formnya ya. Nah, jadi di dalam form ada tabel seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Kita lanjutkan untuk pembuatan variabel yang akan menampung isi dari text field ini. Kemudian selanjutnya adalah string nama sama dengan string post. Kemudian di sini t nama. Kemudian ini boleh kita copy paste ya. Ini kita boleh copy paste. Kemudian selanjutnya boleh kalau di sini saya menggunakan sublime, saya tekan Ctrl kemudian D. Nah, maka dia akan terblok seperti ini ya. Saya tinggal ganti namanya. Misalnya di sini adalah jurusan. Nah, maka dia akan otomatis merubah apa yang saya blok tadi seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk tugas. Kemudian kuis. Lalu UTS. Kemudian UAS. Terus total ya. Lalu yang terakhir adalah grade. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita akan membuat pengujian ya. Ini pengujian jika field name di enter. Nah, jadi setelah text field name itu di enter, maka kita akan membuatkan pengujian. Nah, di sini kita isikan if, kemudian di dalamnya kita isikan iset, lalu kita panggil variabel name kita ya, atau string name, kemudian kita tambahkan pembuka dan penutup kurung kurawal. Nah, di dalamnya di sini kita buatkan pengujian. Pengujiannya itu seperti ini. If atau jika string name sama dengan 1550.001, maka kita buat begini ya. Maka dia akan menampung string nama sama dengan, misalnya di sini Muhammad Uwais. Kemudian string jurusan sama dengan sistem informasi. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian else if, selain itu jika string name sama dengan 1551.001, maka dia akan mengisi variabel nama dengan Muhammad Hafid. Kemudian jurusannya dia akan mengisikan dengan jurusan teknik informatika seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat dulu ya pengujian seperti ini. Else, selain itu, nah artinya ketika tidak ada NIM-nya ya, atau NIM-nya tidak terdaftar, maka di sini kita akan tampilkan pesan echo. Kemudian di sini kita isikan untuk JavaScript ya. Fungsi JavaScript untuk menampilkan pesan yaitu alert, kemudian isinya di dalam maaf data tidak ditemukan. Nah, seperti itu misalnya ya. Kemudian jangan lupa penutup JavaScript-nya atau penutup script-nya seperti ini. Kalau sudah, di bawahnya kita akan mengosongkan untuk string nama sama dengan kosong-kosong ya. Nah, artinya kita akan mengosongkan text field nama kita. Kemudian string jurusan sama dengan kosong-kosong seperti ini. Nah, sementara kita buat seperti itu dulu ya. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian coba kita jalankan ya. Ketika saya jalankan, nah maka di sini akan ada pesan seperti ini ya. Pesan bahwa text field name kita itu nilainya kosong atau tidak ada. Nah, ini kita bisa hilangkan notasnya seperti ini. Kita bisa hilangkan dengan cara seperti ini. Di sini sebelum string post ini kita tambahkan simbol akeong atau add seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman tambahkan di semua string post ini ya. Silakan ditambahkan. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka sudah hilang untuk pesan yang tadi ya. Sekarang kita uji misalnya 1550.001. Saya enter. Nah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini kita masih melakukan pengujian
Ya, kita masih melakukan pengujian, belum kita letakkan ke dalam text fieldnya. Silakan teman-teman arahkan ke bawah. Nah, di text field name ini ya, kita tambahkan value ya. Value-nya apa? Value-nya kita isikan dengan variabel kita yang tadi, yaitu variabel name ya. Kita isikan seperti ini. Misalnya ini kita panggilkan variabel name. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save. Kita coba refresh dulu. Misalnya di sini 15.50.001, enter. Nah, sudah tetap ya, dia tidak hilang ya. Kemudian kita lanjutkan, ini kita boleh copy ya, mulai dari value sampai dengan petik 2 ini kita boleh copy. Kita pastekan di nama sama dengan di jurusan ya. Kemudian kita ganti variabelnya dengan variabel nama. Kemudian untuk jurusan kita ganti variabel jurusan. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian ini saya refresh. Ketika saya masukkan NIM-nya 15.50.001, ketika saya enter, maka akan muncul namanya Muhammad Uwais. Ketika saya letakkan NIM 15.51.001, saya enter, maka dia akan menampilkan nama Muhammad Hafid, kemudian jurusannya Teknik Informatika. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan pengujian untuk NIM ya, menampilkan nama dan jurusan berdasarkan pengujian NIM yang sudah kita letakkan di dalam listing kita di sini. Nah, sampai sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba melakukan hal seperti ini. Misalnya kita sudah isikan nilainya, misalnya nilai tugasnya 90, kuisnya 80, UTS-nya 90, UAS-nya 80. Ketika saya tekan tombol proses, maka dia akan menghitung total nilainya, kemudian langsung dilakukan pengujian grade-nya. Kita akan buat seperti itu. Nah, gimana caranya? Silakan teman-teman kembali ke text editornya, arahkan ke bawah sini ya. Nah, ini kan penutup untuk pengujian NIM ini. Di bawahnya kita tambahkan seperti ini. Kita tambahkan di sini keterangannya pengujian jika tombol proses diklik. Nah, jadi jika tombol proses diklik, dia akan melakukan pengujian ini. If iset, atau jika tombol proses diklik, kita letakkan begini ya. If iset, kemudian string post, lalu di sini b proses ya. B proses. Nah, B proses itu dari mana? B proses itu dari nama tombol kita ya. Nah, kalau sudah dibuatkan seperti ini, pembuka dan penutup kurung kerawal. Kemudian di dalam sini kita buatkan seperti ini. Ini akan menampung total nilai ya. Nah, bagaimana caranya? Kita buatkan dulu variabel total ya. Dimana di atas juga kita sudah buat variabel total. Dia akan menampung nilai-nilai dari inputan nilai ya, kayak nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, sama nilai UAS. Nah, kita buat seperti ini. Buka sama penutup kurung ya, kurung biasa nih ya. Kemudian di dalamnya kita panggilkan string tugas, kemudian ditambah string kuis, ditambah string UTS, ditambah string UAS, kemudian kita bagi 4 ya, kemudian dibagi 4. Nah, kalau sudah, jangan lupa titik koma, kemudian silakan di save ya. Lalu total ini kita letakkan dulu ke dalam inputannya ya. Inputannya adalah total nilai. Nah, di sini kita tambahkan value, kemudian tambahkan tag PHP di dalamnya sama dengan string total ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian ini kita refresh ya. Sini kita panggil dulu NIM-nya 15.50.001. Oh iya, kalau misalnya datanya tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan pesan ya, maaf data tidak ditemukan. Kalau sudah ya oke, di sini kita tambahkan 1, maka dia akan menampilkan data Muhammad Uwais. Nilainya misalnya di sini 90, kuisnya 80, UTS-nya 90, UAS-nya 90. Kalau saya tekan tombol proses, maka dia sudah menampilkan total nilai ya. Nah, namun untuk nilai tugas sampai dengan UAS ini hilang ya. Kita boleh tambahkan value juga seperti yang tadi ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke nilai tugas ini. Kita tambahkan value di dalamnya. Kemudian di sini kita tambahkan tag PHP. Kemudian sama dengan
Di sini kita panggilkan masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel tugas. Ini kita boleh copy paste untuk value-nya sampai dengan petik 2 seperti ini. Kemudian kita copy pastekan di bawahnya ya untuk UTS. Untuk quiz kita panggil string quiz, variabel quiz. Kemudian untuk UTS kita panggil string UTS. Kemudian untuk UAS kita panggil string UAS ya. Nah, kalau sudah silakan di save, di refresh kembali, kita coba ya, misalnya 15 50 001, enter, muncul Muhammad Uwais, nilai tugasnya 90, kuisnya 90, tesnya 90, UASnya 90. Kalau saya proses, maka nilainya adalah 90. Kalau misalnya UASnya ternyata 70, kalau saya tekan tombol proses, maka dia akan menampilkan nilai total nilainya adalah 85. Nah, sekarang dari total nilai ini kita akan lakukan pengujian untuk menampilkan grade-nya ya. Silakan teman-teman kembali ke teks editornya. Kita akan buat pengujian grade di sini ya. Di sini kita akan lakukan pengujian total nilai untuk mendapatkan grade. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Kita uji if atau jika string total, jika total nilainya itu lebih besar sama dengan 90, artinya 90 ke atas ya, maka string grade dia akan mendapatkan grade-nya adalah A. Else if, selain itu jika string total lebih besar sama dengan 80 and atau dan ya, string total kurang dari 90, maka string grade dia akan menampung hasil AB ya. Jadi grade-nya adalah AB. Kemudian kita tambahkan lagi, ini boleh di copy paste lah ya. Ini else if ini saya copy, kemudian pastekan, kemudian nilainya kita ganti 80 menjadi 70. Kemudian di sini di bawah 80 berarti ya. Kemudian ini grade-nya adalah B. Nah, kemudian ini boleh di copy, dipastekan lagi. Ini 70 jadi 60, 80 menjadi 70. Kemudian grade-nya adalah BC. Kemudian ini kita pastekan lagi, di sini kita ganti menjadi 50. Kemudian ini kita ganti menjadi 60. Grade-nya adalah C. Kemudian kita pastekan lagi, ini kita ganti menjadi 40, ini kita ganti menjadi 50, maka nilainya adalah D. Lalu else, nah ini pengujian yang terakhir ya. Kalau misalnya dia di bawah dari 40, maka dia akan mendapatkan grade E ya. Jadi tidak dilakukan pengujian lagi. Ini adalah kondisi yang terakhir atau else ya. Maka di sini langsung kita tampilkan grade sama dengan E seperti itu ya. Kemudian silakan di save. Lalu kita arahkan dulu ke bawah, kita akan tampung untuk value grade-nya ya. Value kita tambahkan, kemudian panggil tag PHP-nya, lalu kita panggilkan variabel yang tadi yang sudah kita buat di atas, yaitu variabel grade. Kalau sudah silakan di save, kemudian ini di refresh. Ketika saya tampilkan 15.51.001, oke, sorry ya, ini tidak ada petik 1, kemudian sini saya enter, maka akan muncul nama Muhammad Hafid, jurusannya Teknik Informatika, nilai tugasnya misalnya 80, nilai kuisnya itu 95, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 100. Ketika saya proses, total nilainya adalah 91,25 dan di situ adalah grade-nya adalah A. Kenapa A? Karena nilainya itu masuk ke dalam sini, pengujiannya masuk ke dalam di atas 90, total nilainya di atas 90 seperti itu. Kalau ternyata di sini UAS-nya dia mendapat 70, ketika saya proses, maka dia akan total nilainya menjadi 83,75, kemudian dia dapat grade-nya AB. Kenapa dia dapat AB? Karena pengujiannya itu masuk di bawah 90 ya, masuk di bawah 90 atau di atas 80, maka dia pengujiannya di sini ya, masuknya di sini seperti itu ya. Nah, jadi silakan teman-teman coba praktekkan seperti ini ya. Kemudian ini boleh teman-teman kembangkan lagi ya. Jadi silakan dikembangkan. Nah, misalnya yang bisa kita kembangkan adalah seperti ini. Misalnya ini kan belum terkoneksi ke dalam database, jadi kita membuat pengujian namanya manual seperti ini ya. NIM 1550
001 namanya siapa. Nah, kita mau NIM ini kita inputkan, kemudian nama dan jurusannya ini mengambil data dari database seperti itu ya. Lalu misalnya kita sudah buat inputan seperti ini, di sini kita bisa tambahkan tombol simpan ya. Jadi misalnya 1551001 ini sudah kita input nilainya. Nah, nanti ini kita bisa simpan ke dalam database seperti itu ya. Nah, itu cara untuk mengembangkan sistem seperti ini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Silakan teman-teman pelajari dan kembangkan lagi ya. Sering-sering latihan, karena untuk belajar dasar PHP ini sebenarnya harus banyak-banyak latihan ya. Karena dari latihan-latihan itu kita akan lebih paham dalam mendevelop program PHP ini ya. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.